Malam Jahanam memiliki cerita yang sangat minimalis, sangat sederhana, sangat berhemat, sangat efektif untuk film yang dibikin dengan low budget. Malam Jahanam nampaknya nggak butuh setting lokasi yang spekta, nggak butuh set dekorasi rumah mewah. Salam sinema sahabat sinemalogi. Malam Jahanam adalah film horor yang disutradarai Hani R. Saputra. Film ini dibintangi Pamela Bowie, Tirta Chan, Aji Alferen, Nicola Anstey, Grace Violeta, dan lain-lain. Di sebuah kota kecil indah yang diperankan Pamela Bowie, siswi SMA yang tinggal di rumah neneknya, mengalami kejadian supranatural setelah sang nenek pergi untuk sementara waktu. Kejadian aneh mencapai puncak menjelang malam 1 Suro, di mana Indah sering melihat bayangan perempuan bernama Ayu. Ayu terlihat marah dan agresif, membuat Indah merasa terancam. Indah berusaha untuk mengakhiri kutukan yang mengikat Ayu di dunia ini dan mengatasi ketakutan yang menghantui selama ini. Kisah ini juga diangkat dari Malam 1 Suro, yang mana adalah cerita seram yang menggabungkan elemen misteri, supranatural, dan perjalanan pribadi seorang remaja dalam menghadapi takdir tersembunyi di malam yang penuh misteri tersebut. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saat melihat poster film Malam Jahanam yang mencantumkan a film by Nayato, serasa kayak darah ngalir deras. Antara merinding dan penasaran karena setelah sekian lama menghilang, kini nama yang pernah fenomena di zamannya itu muncul dengan judul film baru. Pertanyaan saya sangat sederhana sih saat itu. Film horor apa yang bakal diangkat Nayato kali ini? Dan setelah menonton filmnya, mendadak kepala saya serasa penuh dengan berbagai fakta-fakta, juga segala praduga dan prasangka yang membuat saya memiliki banyak sekali unek-unek terkait film ini. Jangan-jangan film ini adalah aset tertunda seorang Nayato yang entah karena apa, sehingga memutuskan menghilang dari peredaran di dunia perfilman tanah air. Dugaan saya film ini diproduksi kisaran 2015 hingga 2017-an, melihat salah satu properti HP merek Samsung yang masih menggunakan kamera belakang dengan kualitas gambar subhanallah banget. Malam Jahanam kenapa bisa memilih judul itu? Secara spesifik, gak ada pun satu malam yang sejahanam itu yang dialami oleh Indah, kecuali malam yang memang bertepatan dengan malam 1 Suro. Malam dimana Indah harus mati untuk dijadikan tumbal. Tapi tetap aja masih terasa kurang jahanam-jahanamnya. Padahal tanpa kata jahanam pun, secara keseluruhan film ini sudah jahanam sejak dalam pikiran. Malam Jahanam memiliki cerita yang sangat minimalis, sangat sederhana, sangat berhemat, sangat efektif untuk film yang dibikin dengan low budget. Malam Jahanam nampaknya nggak butuh setting lokasi yang spekta, nggak butuh set dekorasi rumah mewah, nggak perlu latar cerita di sebuah villa yang megah. Cukup mall, Ramayana Department Store, food court, parkiran di basement, dan tentu saja rumah dengan segala dekor rumah orang-orang pada umumnya. Biasanya desain interior kamar diset sedemikian rupa untuk menunjukkan karakter pemain wataknya seperti apa, sifatnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Sementara di film ini tidak berlaku hal tersebut. Rumah Indah semacam rumah milik tetangga yang tidak terlalu banyak barang-barang ala kadarnya, lemari ala kadarnya, meja kursi ala kadarnya, ruang-ruang ala kadarnya. Benar-benar lebih real setting rumah ini ketimbang saat kita nonton film-film horor yang kebanyakan selalu terlihat memaksakan estetik dan kadang berlebihan. Karakter-karakter yang dimunculkan di film ini pun sebenarnya cenderung memang ada di sekitar kita. Cewek cantik tapi tolol, cowok cakep tapi tolol, geng sekolah yang isinya cakep-cakep tapi tolol, semua juga ada. Dan itu real tergambarkan di film ini. Kirain ada satu karakter yang gak tolol, ya ternyata semuanya tolol. Beruntungnya tololnya mereka cuman bikin gemes. Mungkin karena saya merasa bahwa film ini dibikin berkala, sehingga terkadang continuity-nya gak jalan. Seperti perubahan pada rambut Pamela Bowie yang memerankan Indah.
Ada kalanya terkuncir ekor kuda polosnya anak remaja, ada kalanya nampak digerai mengombak melambai-lambai seumpama dementor, termasuk gawai yang dipakai Indah. Malam Jahanam tidak menampilkan satupun seonggok pocong yang diam mematung. Nayato lebih memilih menggunakan hantu penampakan cewek ala-ala hantu Jepang dengan gerakan patah-patah, keretek-keretek. Terus adanya emak-emak yang di awal dianggap penampakan hantu perempuan gotik yang punya motivasi tersembunyi, nyatanya malah bukan hantu. Lebih ke orang sakti kali ya, bisa muncul dan menghilang di mana Indah ada. Harusnya film ini judulnya HP Second Samsung Jahanam Keparat ketimbang Malam Jahanam. Ini apa karena efek Indah yang jatuh miskin sehingga terpaksa beli HP second? Padahal tampangnya Indah ini kayak, ih, HP second. Bisa-bisanya dia nabung buat beli HP second, kayak nggak masuk akal aja. Sementara di lain situasi, pacarnya Indah malah nyuruh buang itu HP lantaran mengandung kutukan. Ya kalau saya jadi Indah sih ya marah lah ya. Udah nabung capek-capek, disuruh ngebuang pula. Dan ternyata dibuang beneran dong di ceritanya. Sumpah sih, ini film emang lain daripada yang lain. Gegara beli HP bekas, jiwa Indah terancam. Dan gobloknya, ujung-ujungnya malah kesemuanya yang awalnya nggak nyambung malah saling terkoneksi. Dan akhirnya saya bisa belajar paham kenapa neneknya Indah bentukannya kayak gitu. Malam Jahanam memang jujur li seakan hanya menjual nama besar Nayato. Tapi entah kenapa, apakah memang sudah menjadi style Nayato? Tiap kali selepas adegan horor-hororan, teror-teroran, bahkan sampai ada yang mati atau terbunuh, bisa-bisanya langsung cut to scene sejuk dan damai serasa nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan ada dialog yang enteng dan murah banget, kayak, nenek lu kapan pulang dah? Itu kayak, ini yang psikopat siapa ya? Memang benar-benar an incredible untold ghost story sih. Banget. Sebuah pengalaman nyata yang memang begitulah adanya. Ternyata benar Nayato memang sesemriwing itu. Saya kira namanya bakal meredup seiring berjalannya waktu. Ternyata saya salah besar. Di film ini minim gelap-gelapan, jadi nggak perlu repot-repot melotot. Pada akhirnya bagi penggemar Nayato, film ini bisa mengisi dahaga kamu. Meski sebenarnya agak bingung juga film by Nayato tapi sutradaranya orang lain. Jadi lebih menunggu sang Nayato sendiri yang full comeback dengan mahakarya miliknya. Demikianlah video reaksi dari film Malam Jahanam yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.